Oke, lanjut. Nah, ya berikutnya ada namanya wave particle duality. Ya ini jadi kayak ternyata tuh ya bahwa gelombang tuh bisa juga gitu punya sifat partikel. Jadi suatu massa yang bergerak itu dia bisa jadi gelombang, dia bisa jadi partikel juga. Artinya bisa punya sifat keduanya. Ya ini ada intro-intronya tapi oh ya ini sebenarnya gue pakai acuannya Atkins ya. Jadi cuman berusaha menerjemahkan Atkins jadi sesuatu yang lebih mudah dipahamin ya kayaknya. Nah, jadi pertama ditemuin yang namanya foton ya. Foton tuh apa ya? Kayak partikel dari radiasi EM gitu. Jadi kan EM tuh sebenarnya gelombang kan. Tapi karena dia punya frekuensi kan. Ingat tadi yang di yang sebelumnya kan energi sama dengan Hanu ya. Nu kan frekuensi. Yang biasanya punya frekuensi kan gelombang. Nah, makanya didefinisin bahwa ada partikel foton gitu. Nah, tapi dan foton ini oh ya, kan energi ini diskrit ya. Nah, supaya prinsip diskrit ini masuk, makanya dipakai bahwa mungkin aja kalau gelombang tuh partikel. Karena partikel kan kita udah tahu dia diskrit ya. Ya kalau partikel ada dua, dia pasti ada dua gitu. Partikel kan nggak mungkin ada satu setengah. Ya, ya kecuali dipotong tapi ya kita anggap bahwa partikel tuh ya udah harus bilangan diskrit satu 2 3 gitu. Nah, dari sini sebenarnya bisa jadi muncul rumus kayak gini. Delta E sama dengan N H nu. N ini jumlah partikelnya berapa gitu. Jadi seandainya kita perlu menghitung jumlah partikel, kita valid pakai rumus kedua. Nah, tapi apa sih bukti kalau dari mana gitu? Buktinya bahwa gelombang tuh bisa jadi partikel juga. Nah, ada namanya efek fotolistrik atau photoelectric effect. Atau efek fotolistrik ya. Nah, efek fotolistrik ini jadi ada hasil-hasil eksperimennya nih. Pertama, gak ada elektron yang dilepaskan kalau. Jadi kalau misalnya intensitas itu tidak memengaruhi elektron bisa lepas atau enggak. Hmm, yes, tapi sebelum sini harusnya gue jelasin dulu ya photoelectric effect itu apa. Oke, photoelectric effect atau efek fotolistrik itu kita punya logam yang kita sinarin sinar UV. Jadi ini misalnya ya anggaplah kita sinarinnya pakai senter lah ya. Walau sebenarnya nggak gitu banget. Ini kita sinarin, ini kayak senter lah ya. Terus ketika kita sinarin ternyata keluar elektron. Dari mana keluar elektronnya? Kalau nggak salah sih muncul arus ya, karena kan elektron sama arus dan perlistrikan dan sebagainya, ya itulah ya. Mungkin ini namanya disebut fotoelektrik. Nah, jadi kurang lebih fotoelektrik itu gitu aja kayak logam kita sinarin keluar elektron. Tahu dari mana keluar elektron? Ya tadi misal arus atau tapi ini yang ataunya ini kayak belum pas sekarang jadi anggap aja itulah ya. Nah, dari bukti eksperimennya didapat berapa kesimpulan nih? Satu, kalau kita naikinnya intensitas itu tuh nggak ngaruh sama elektronnya. Maksudnya nggak ngaruh sama elektron gimana? Jadi setinggi apapun intensitasnya itu belum tentu atau gini lah ya. Pada dasarnya intensitas itu nggak mengaruhi apakah elektron bisa keluar atau nggak. Jadi entah kita nyenterinnya intensitasnya tinggi atau rendah itu nggak bakal ngaruh, nggak bakal bisa bikin elektronnya keluar gitu. Pada dasarnya bukan itu yang bikin elektronnya keluar. Nah, yang kedua, ketika kita ngelepasin elektron, elektron itu kan bergerak kan. Kalau bergerak berarti dia punya energi kinetik.
Nah, ternyata energi kinetik yang elektron miliki ketika dia keluar dari logam itu bakal semakin tinggi kalau frekuensinya juga semakin tinggi. Jadi bukan intensitas ya, intensitasnya nggak ngaruh, tapi frekuensinya ternyata yang ngaruh. Yang ketiga, jadi walaupun walaupun intensitasnya rendah, kalau dia udah melebihi yang namanya threshold value atau nilai batas, kalau udah lewat threshold, kalau threshold value terlewati, elektron tetap lepas. Nah, threshold value-nya ini dipengaruhi frekuensi ya. Jadi emang tergantung frekuensi banget. Contohnya gini, misalnya kita sinarin logamnya tuh pakai 500 nanometer. Kok dia elektronnya nggak lepas-lepas ya? Nggak ada arus yang jalan. Nah, terus kita coba 600. Baru ada arus yang jalan. Berarti setidaknya thresholdnya itu 600. Jadi kayak gitu. Itu batasnya minimal dia butuh 600 buat keluar gitu. Nah, jadi dari sini didefinisikan suatu yang namanya fungsi kerja. Jadi ada namanya work function. Ini kita definisin lagi. Ini baik buat definisi ya. Nah, fungsi kerja itu lambangnya V. Ini V ya. Itu rumusnya apalagi coba? Energi kan, Hanu. Nah, yang V ini kita sebut misalnya V threshold. Atau bisa juga, bukan V ya ini, sorry. Ini Nu. Nu threshold atau Nu nol mungkin ya. Tapi ya di antara dua itu. Nah, ini buat nyari fungsi kerja. Kemudian, kita tahu bahwa ketika kita nyinarin ini lagi, ini balik lagi ya. Kita kan pada dasarnya ngasih dia energi kan. Karena ada ya kita ngasih cahaya gitu yang memiliki panjang gelombang. Makanya ini kan sinar ultraviolet yang harus punya energi. Nah, energinya itu kan Hanu kan. Di sini di logam ini ada juga batas minimalnya yaitu fungsi kerja. Dan ketika kita ngeluarin elektron itu bakal ada energi kinetik. Nah, dari sini kita bisa bikin persamaan yaitu Hanu. Ini energi yang kita masukin. Itu hasilnya minimal ngelautin fungsi kerja kan. Ditambah nanti dia bakal jadi energi kinetik. Jadi kita dapat persamaan Hanu sama dengan fungsi kerja ditambah energi kinetik. Nah, ini kita dapat satu rumus untuk energi kinetik bahwa energi kinetik itu Hanu dikurang fungsi kerja. Nah, ini energi kinetiknya siapa? Ini energi kinetik elektron ya? Harusnya. Karena kan yang dilepasin elektron. Nah, dari sini lagi kita dapat sebuah definisi lain yang namanya electron volt. Jadi ini kayak satuan electron volt. Atau sering kita lihat EV gitu ya. Nah, electron volt ini didefinisiin sebagai gimana ya? Ya, simpelnya itu satu electron volt sama dengan 1,602 dikali 10 4 min 19 Joule. Jadi ya ada sih sebenarnya pembahasan itu, tapi kita pandang dia sesimpel ini aja lah ya, bahwa kalau kita punya satuan electron volt, kita tinggal ubah dia jadi Joule kayak gini. Nah, gimana? Ini kan angkanya ribet ya. Nah, harus diapain sih sebenarnya? Jadi sebenarnya, bentar, nih gue cek kalkulator dulu. Jadi kalau di kalkulator, itu nanti kalau di konstanta ada konstanta E. Nah, jadi tinggal E ini dikali Joule aja. Udah sih kayak gitu. Kita tinggal kali misalnya ya,
gue punya, misalnya gini deh. Misalnya energi yang dimiliki adalah 5 elektron volt. Nah, ubah dia jadi joule. Caranya tinggal kita kali muatan elektron. Jadi kita kali muatan elektron. Karena yang ini tuh muatan elektron. Maksudnya entah muatan entah apa ya, tapi di kalkulator ada konstanta E itu. Nah, nanti dia jadi joule. Ya kurang lebih gitu aja sih. Nah, ada lagi ya yang ditemuin untuk membuktikan bahwa ini itu benar. Ada ya macem-macem. Cuman satu lagi mungkin yang bisa kita pakai. Sebenarnya ada namanya difraksi ya. Jadi dengan difraksi juga. Tapi itu kayaknya gue rasa nggak terlalu perlu untuk sekarang. Jadi gue kasih satu rumus aja, yaitu bahwa panjang gelombang. Ini dari De Broglie ya. Entah sekali lagi cara baca gimana. Itu ada rumus H per P. P ini momentum. Nah, H ini konstanta Planck kayak biasa. Konstanta Planck. Jadi kalau kita punya, jadi suatu benda yang memiliki momentum, itu bisa kita cari panjang gelombangnya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ada satu lagi yang perlu gue kasih tahu, dan ini sebenarnya nggak perlu baik dihafalin ya, tapi perlu kita ingat bahwa volt itu sama dengan joule per coulomb. Makanya kenapa di sini EV dikali E itu hasilnya joule. Karena E ini kan muatan elektron ya, coulomb. Kalau kita kali EV dia jadi joule. Ya ini cuman ngingetin aja sih, takutnya lupa. Dan itu bisa dipakai nanti di ya berbagai hal. Oh, ternyata ada satu lagi. Sorry. Energi kinetik itu setara dengan E muatan elektron dikali delta V. Tapi ini bukan fungsi kerja ya. Kita apa ya bilangnya? Ini beda potensial gitu, flux. Kalau nggak salah, gue juga lupa. Remedial fisika gue cuma dapat B. Ini intinya ini beda potensial ya. Entah. Nah ini muatan E. Ya ini apakah bakal kepake atau enggak ya nggak tahu sih. Cuman ya dikasih dulu aja kan. Nanti kalau ada soalnya baru kita lihat.